Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia nikmat Allah. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Pada suatu hari Al-Imam Luqmanul Hakim memanggil anaknya. Luqmanul Hakim ini dulu ada riwayat mengatakan termasuk salah seorang nabi. Jadi nabi yang wajib diimani, yang wajib diketahui ada 25 nabi. Tapi lebih dari 25 itu ada termasuk nabi yang tidak termasuk dalam 25, itulah Nabi Allah Khidir alaihissalam, Balyan bin Vulkan. Sampai hari ini beliau masih hidup. Balyan bin Vulkan, Nabi Allah Khidir bakal berbalap dengan Dajjal. Waktu Dajjal turun kaki, dia berbalas sama Dajjal, baru sampai ajal. Balyan bin Vulkan ini umurnya lebih tua dari Nabi Musa alaihissalam. Dia hidup di pucuk Nabi Musa. Kemudian ada riwayat mengatakan juga yang termasuk Nabi adalah Luqmanul Hakim. Tapi ada yang mengatakan Luqmanul Hakim ini bukan Nabi, tapi seorang hamba Allah hitam legem yang diunjuk kelebihan oleh Allah. Dia kalau ngomong, segala omongan dia mengandung hikmah. Kata Nabi, jangan kamu benci uang hitam yang bibirnya tebal, rambutnya ikel-ikel kecil, kakinya pecah-pecah. Karena di antara mereka ada yang menjadi ahli syurga. Di antaranya itulah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah muadzin pertama kali yang diangkat oleh Rasulullah, yang suaranya paling bagus. Bilal bin Rabah dionya azan sampai Nabi. Begitu Rasulullah meninggal, saking rasa kecintaan dia kepada Nabi, ditinggalkannya kota Madinah. Ditanya, "Kenapa kau keluar dari Madinah ya Bilal?" Jawab Sayyidina Bilal, "Orang yang paling kucintai sudah tidak kati lagi, jadi aku nak keluar dari kota Madinah." Keluar dia dari kota Madinah, pergi kepada satu tempat. Berselang lama dia mimpi kepada Nabi Muhammad datang kepada dia, "Ya Bilal, apakah kau tidak lagi cinta dengan aku sehingga kau meninggalkan kota Madinah?" Akhirnya Bilal bin Rabah datang lagi ke kota Madinah untuk ziarah kepada Rasulullah. Sampai ke kota Madinah, Bilal bin Rabah ziarah kepada Rasulullah, diketahui oleh cucu Nabi Sayyidina Hasan. Akhirnya dimintalah kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan.
Tapi Sayyidina Bilal tidak galak, dipaksa-paksa karena kata cucu Nabi, kami kangen dengan azan, sehingga Bilal bin Rabah naik kepada tempat yang paling tinggi mengumandangkan azan. Ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, seluruh orang kota Madinah keluar dari rumahnya, disangkanya Nabi Muhammad itu lagi. Saking merdu suara Bilal bin Rabah. Dikumandangkannya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak sanggup, terpingsan Bilal bin Rabah. Begitu dia sadar, disambungnya lagi, pingsan lagi, 3 kali pingsan, sampailah jalan. Bilal bin Rabah, rambutnya keriting kecil, wong Ethiopia, bibirnya tebal, kakinya belah-belah. Ada wong kaki yang belah-belah. Kalau kita pergi umroh, pergi haji, ketemu wong-wong hitam yang kakinya belah-belah, betina cuma itulah, lanang cuma itulah. Uji Nabi jangan kamu hina, karena mereka adalah keturunan ahli syurga. Berikutnya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim sama, hitam, bibirnya tebal, kakinya pecah-pecah, tapi hatinya lebih bening daripada intan berlian. Sehingga dia ngomong, setiap kalimat omongan dia mengandung hikmah. Maka disebut dalam Al-Quran, kami berikan kepada Luqman hikmah, kelebihan, sehingga beliau mendapatkan satu kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nasihat Sayyidina Bilal bin Rabah ini, Luqmanul Hakim ini banyak. Di antaranya dari catatan Kezawawi, anda dapatkan dia satu hari Al-Imam Luqmanul Hakim manggil anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai anakku, ayah akan memberikan nasihat kepadamu. Dahulu ayah mempunyai guru. Jumlah guru ayah 400 wong. Jumlah gurunya 400. Dan kesemuanya adalah nabi. 400 guru Luqmanul Hakim, nabi galau. Sehingga banyak sekali ilmu yang ayah dapat dari mereka. Sebanyak ilmu yang didapatkan dari 400 guru tadi, yang sangat berkesan bagi Luqmanul Hakim ada 8 macam. Jadi 8 macam ini yang paling berkesan bagi Luqmanul Hakim selama belajar dengan 400 Nabi dan Rasul. 400 bu, gurunya 400. Ni kira-kira magi waktunya mak mana lah? Termasuk Nabi Muhammad, Pak. Hah? Termasuk Nabi Muhammad, Pak. Jangan gurunya. Tidak, bukan zaman Nabi Muhammad. Bukan. Tak. Jadi pertama kata beliau, anakku, peliharalah hati. Peliharalah hati. Jadi penyakit ini ada penyakit zahir,
ada penyakit batin. Penyakit batin ini ibu yang cuma tahu kita dewek dan sifatnya laso. Kalau dia penyakit jabo, penyakit zahir, panuan maki godong, pepeng. Kaidah klinis, tunggu ayam betelok. Tunggu ayam betelok. Nah, yang jahat dikit mbek celana tino. Dia aman itu repotnya. Akibat nah, yang pacak miara hati ini kita. Doa Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku di dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Hati itu ibu kalau yang ada ini hati yang berhubungan dengan rongga badan. Hati yang nak dipiara ini hati yang tidak kejingoan majasmu, yang sampai hari ini kita tidak tahu. Jadi hati ini di mana Allah meletakkan ilmu. Ya, kalau akal ini alat untuk berpikir, tapi ilmu itu bukan di akal. Ilmu itu di hati, bukan hati ini. Hati sikok ini. Itulah namanya hati sanu. Nah, hati sanubari itu cuma rasa. Sehingga segala rasa yang terjadi itu hubungannya ke hati. Kita dengar ceramah. Dengar ceramah jangan pakai kuping. Kuping ini cuma sekadar alat dengar. Tapi ceramah itu, belajar itu harus dengarnya pakai hati, pakai iman. Dan ilmu itu bukan menghukum hukum. Ilmu itu untuk menghukum diri kita. Jangan nggak kita dengar ceramah macam ini. No, berarti salah si anu. Bukan nama itu. Mestinya kalau mak itu salah. Kalau mak itu berarti salah. Bukannya salah. Jadi bukannya kalau salah tu tunjuk tu keluar 3 nama kita. Kau salah, kau tu yang salah. 3 di tahu. Sikot dia. Jadi dengar ceramah, dengar nasihat agama untuk menghukum diri kita, bukan menghukum diri wong. Berarti aku jangan macam itu. Ngadepi kehidupan, jaga hati. Hati ini akan mantap kalau dia mengenal Allah.
Coba kalau diajak ngomong, siapa nyadi ke langit? Jawab. Allah. Nyadi ke bumi? Nyadi ke siang? Nyadi ke malam? Yang menghidup ke? Yang memati ke? Yang ngayal ke? Yang miskin ke? Yang nyehat ke? Coba. Yang nyusah ke? Yang mengangkat derajat? Yang menghina ke? Yang ngelaku ke jualan? Allah. Lah siapa nak kalau bukan Allah? Pajak di tanah tengkong beli. Tegak di mana di luar situ? Dah baca. Allah yang bukakan hati orang. Tercicip masakan kita, tercicip pempek kita, tercicip model kita, tercicip gaduh-gaduh kita. Belum tentu orang kampung beli. Orang kampung tak aku masakan dia. Apa ni tandai mana je? Skip. Dari mana? Kita mati. Ya. Coba siapa yang bukakan hati? Allah. Jadi tidak ada istilah kita nak bingung dengan hidup ini. Jadi harus baca miaru hati. Jadi harus ada keyakinan, baik dengan hal yang nyata atau dengan hal yang tidak nyata. Macam tadi, nyehat ke, ngangkat derajat, ngehina ke. Allah Ta'ala kalau punya urusan. Saat ini dia nak dimuliakan, saat ini dia nak dihinakan. Siapa galak dihinakan? Tak galak. Tak pula pernah. Sekali hari di pasar, tembek cabai sih kok. Tembek cabai sih kok. Nah, wong yang jualan tadi usul, wong yang tadi ribut, yang jualan tadi. Di satpam ngaku, ya ni nak, bebek cabai. Ribut akhirnya, kapan ribut didengar wong, sudah tersebar. Ya Allah, cean. Bedeng ngadu, segala cukup, bersejah. Tahu tu mana dia dari bibi cabai. Allah nak menghina ke dia? Tak perlu dia. Tapi jangan dihina. Ya Allah, kesiannya. Mungkin maksudnya itu minta tambahin. Cuma tidak ngomong. Memang salah juga. Dianggu awak berduit ini. Hati-hati. Satu saat Allah putar ke jati diri kita. Jaga hati. Kita ni jangankan barang yang majasnya tak kejingoan. Barang yang sudah tahu lagi kadang tidak yakin. Yang tadi lah ditanya kalau ini Allah. Namanya yakin. Tapi majasnya tidak kejingoan. Siapa yang menunjuk rezeki, siapa yang menyehat ke, jawabnya Allah kalau. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Jikalau ada yang bertanya kepada ya Muhammad, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Jawab, yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah. Yakin. Cuman sifatnya abstrak. Tak keji. Cuman ada barang yang nyata-nyata ada, lagi kita tidak percaya. Kaki ni jak tai ayam.
Tai ayam itu ibu dari zaman Nabi Lut mampu. Kapan ketijak tai ayam? Dia cium. Lah tahu bahwa tai ayam itu dicium. Itu jelas-jelas. Kaki di pinggir jempol bergalah ada hitam. Bolak sebayan lah. Nah dijungkit di sama apa petak buku dengan apa lah macam dicium. Barang pasti sudah. Ini menunjukkan manusia yakin itu masih rendah. Nah, itu ibu tempatnya di hati. Mana kejingoan yakin? Yakin tak kejingoan? Yakin tak kejingoan? Tinggi dengki tak kejingoan? Jadi tak ada perlu nak pakai panglaris, nak pakai pergi ke dukun. Kalau memang ke dukun tu baca ngelaris ke jualan, pun dukun tu jualan. Saya jadi dokter ya. Hah? Dukun tu kongkong jualan pempek. Laris tak? Cuman ubat laris itu galak-galak sedekah. Nak buka warung, baca suratul Waqiah, minta sama Allah, duduk-duduk baca sholawat. Ini segala jimat digantung tu. Jangan apa lah, ingat orang lagi kita ini itu penyakit hati. Termasuk nerimo ketentuan Allah yang terjadi. Ketentuan Allah itu ada dua. Ada baik, ada tak baik. Itu ketentuan Allah kan. Jangan kita senang nerimo yang lemahnya baik. Boleh duit, badan sehat, anak lulus. Bukan itu baik segalanya. Sakit berubah, sabar tawakal. Jadi kalau dia nak bersyukur dengan Allah, nak rida dengan ketentuan Allah, cuma lemahnya baik, buka. Hidup tak lepas dari problem. Lepas problem siko, nambah problem siko. Nambah problem siko, nambah siko lagi. Ya Allah, pengenlah anakku ni sampai kuliah. Akhirnya tersampai kuliah. Allah senangnya kalau hidup sampai punya rumah. Allah kabul ke punya rumah. Maknya kalau punya mobil, Allah kabul ke punya mobil. Terus kurang. Jadi silonya dunia inilah yang bikin hati manusia tidak pernah puas. Kalau dia puas dengan rezeki yang ada, syukuri, selesai. Jangan mengharap sesuatu yang belum tentu pacak digapai. Jadi syukuri yang ada. Dunia ini tidak pacak tertutup dengan satu daun. Dunia yang besar ini pacak tak godong kecil ini nutup dunia. Pacak? Pacak tak? Tak apa? Pacak. Tutup biji mata. Godong baik duit kau, tutup mata.
habis dunia. Kata jingoan, untuk jingoan, tapi kepengen masih. Wong yang matanya tak kejingoan, punya mobil, dia pakai sopir. Wong yang tak mata tak kejingoan, pengen pergi haji, berangkat dia. InsyaAllah Ustaz tahun ini aku dengan rumah berangkat haji. Berangkat masjid iya. Orang rumah. Apa dia yang dijingok? Hati jingok. Tapi kepuasan hati, apa memang sampainya ke Mekah? Apa dia putar ke bini yang mana? Hah? Jadi mata baca ditutup, hati baca. Hati ini Bu, pandangannya lebih luas. Baca mengarungi lautan ketuhanan. Debus kemana-mana Bu. Ibu duduk di sini, masuk dalam rumah anak di Jakarta, rumah anak di Surabaya, rumah dulu di Lampung, rumah orang tua di Tangerang. Masuk kan. Kalau pandangan terbatas, nah lurus ketek itu, tengok kanan, paling inilah terjengok. Belah situ aku tak tahu. Tapi hati, ibu Dodo ini isi rumah lagi ingat kamu. Gopok di situ, kursi di situ, naruh sekit di situ, naruh bokor di situ, kunci di situ. Kebayang, itu yang mayangmu hati. Jadi hati ini sempit luasnya rumah di hati. Rumah besar tapi sempit hati, perasaan. Ada rumah sempit bahagia. Yang hebat lagi Bu, dionya di rumah tidak menemukan ketenangan. Kalau di rumah dewek tidak menemukan ketenangan, di mana dia bisa tenang? Gongsik di rumah, ingat. Jadi di mana tidak ingat? Bukankah balik lagi berjalan ada bini, ada anak, kumpul. Tapi hati ini yang bikin tidak benar-benar. Jadi mesti baca, ngatur hati, keinginan ditimbang. Aku nak ini, perlu lo. Aku nak ini, pantas lo. Aku nak ini, benar lo. Aku nak ngomongi wong, aku lebih baik dari wong. Aku nak ngomongi anak wong, aku anakku ini lebih baik. Aku nak ngomongi keluarga wong, apa keluargaku lah sempurna. Saat ini keluarga wong tidak sempurna, mungkin besok keluargaku. Karena hidup manusia ini dibulak-balikannya oleh Allah. Ujian pada diri wong, satu saat Allah uji ke diri kita. Anak pernah ngomong dengan ibu-ibu, dari bujang anak tahu. Wong sakit ginjal itu penyakit yang gak kate obatan. Ginjal paling sulit zaman itu diobati. Belum ada cuci darah, belum ada ini, belum ada. Sehingga yang ada rumah terjual rumah, yang ada tanah terjual tanah. Bahasa Palembang, alto habis nyawa saya. Nah, tutup galah.
selesai galau. Sehingga apa mana? Siapa? Ini cik. Cik masuk kubur gitu cik. Masuk kubur. Telinga jalan. Iya je. Tapi jalan sepapit-papit aja. Jadi bu, dari bujang berdoa, ya Allah, kalaupun kau nak uji aku dengan penyakit, dari bujang ini doa, jangan kena wijen. Doaku dari lembab ini, dari bujang, karena nyingok kenyataan yang ada. Berat ya Allah, ya sudah. Kenyataan tahun lebih ini Allah uji. Mana yang kita tak galak, laju ini. Cuma nak ngomong apa? Nak ngomong apa nak dia omong ke dia? Kita punya dia. Dia yang nyihat ke? Dia yang nyakit ke? Tidak nak diterima barang tak rusak, melainkan cuma nerima. Itu. Jadi walhasil, peliharalah anakku hati, jaga hati benar-benar. Jangan iri nyingok nasib wo. Rezeki lang tak bakal dimakan oleh musang. Allah jadikan lang sama musang, dua-duanya makan ayam. Musang makan ayam, elang makan ayam. Tapi rezeki elang sama ayam tidak pernah terpisah. Tidak pernah berebut, ada jatah masing-masing. Ayam itu keset ibu, jauh burung berbojok. Burung elang itu jauh ibu, terumpak hanya nyucup dari pojok, saat teman kena ayam. Kalau bukan Allah mendaki, baca kena ayam. Ayam tengok lebar kita berdepi sebelah. Ini burung pojok, jauh jarak dia nak berlari. Bangsa ayam tu nyisip masa bawah rumah tak kena. Tapi karena itu sudah rezeki lang. Sehebat apapun kencur, tak bakal lebih dari tanah. Sehebat sesubuh-subuh kencur, kencur tidak akan lebih tinggi dari tanah. Kencur mana baca tinggi? Masa ibu mukanya lah. Dia cuma nyepek itu lah. Cuma godongnya beng lipat. Ada yang nyelopong naik ke pojok, tidak keluar. Tapi kalau sudah nyala, Nina, sudah bulan September, lagi pertengahan, mestinya sudah hujan. Belum. Wong di dosun nanti jerit galak. Wong yang bersawah, sawahnya letak. Yang niaroi wak banyu sudah kering. Nak ngomong apa? Jawa Barat, Allah turunkan hujan. Begitu turun, ibu badai. Supermarket hancur, gedung roboh, pohon rusak bungkas bangkis.
mobil bungkas bangkis, tidak hujan, turun hujan, badai. Nak ngomong aku, kalau nak beda, nak berpikir-pikir ibu, masih lemak musim panas daripada musim hujan. Musim hujan gawe musim panas beli batu es, panas tidur buka baju, panas rumah ngurep, hendak ngurep bedem. Banyak bukaan kalau panas. Kondangan masih jadi. Kati alasan panas berbayung. Mana hujan lecek sedikit kondangan. Ngapa cik aku hujan? Ngapa cik hujan? Nah, jadi diturunkan hujan salah, dipanas ke salah. Itulah gawe manusia. Tuhan tu salah ada. Itu semua ibu nanggepinya pakai hati. Kesuksesan, keberhasilan wo dikaji, diawasi, dijingok. Ada mata awasi, ada kuping dengar, ada mulut tutup. Ajak hati ngomong, piago hati. Ayo Ustaz, berat piago hati. Maka itu perlu latihan, perlunya ilmu pengetahuan sehingga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha sempurna segala-galanya. Ibu yang berduit, ingat Siti Khadijah, biadanya berduit, hartanya habis hidupi laki, dah tadi umat ambilnya. Ya Muhammad, kau kawin dengan aku, miskin, sago, kau habis ke buat kau, tidak pernah baca. Ikhlas ridho. Tidak Siti Khadijah nak berpakaian mewah-mewah, menunjukkan berduit, tidak. Bahkan terkesan lebih miskin dari orang miskin. Kita ni awak miskin, minta kata tu lebih berduit dari orang berduit. Segala pakaian orang berduit nak diturut. Maksud jadi tahan hutang, tahan ini, maksud ke diri. Segala gawe paksuan itu tidak benar. Masak dipaksa tidak benar, nyahit dipaksa tidak benar. Segalanya barang dipaksa itu tak kata benar. Kedua, kata Luqman Al-Hakim, wahai anakku, peliharalah lidah. Peliharalah lidah. Lidah dijaga. Lidah ini ibu musuh kita paling besar. Mulia karena lidah, hina karena lidah. Maka itu Allah jadikan lidah itu tidak bertulang. Tidak baca pun nyabut omongan. Tidak gampang. Nyabut omongan tidak gampang. Jadi nak ngomong, nak berucap, hati-hati. Baik dia dengan suara maupun ngomong dengan tulisan. Ngomong apa tambah lagi tentang wong, hati-hati. Jadi di majelis ibu
tak tahu majlis seperti ini, majelis lanang. Ada wong tidak setuju dengan anak. Jadi ngomongnya anak satu topik tu ini. Wong ini tadi melok majelis yang diajaknya ngomong. Belajar dengan anak sudah puluhan tahun. Among. Mak mana lah Ustaz perasaan dia. Anak nitik ni yang ada pada diri kita itu omongan wong kita dandani kalau salah. Kalau dia benar, kalau dia omongan dia tadi tak kata di diri kita, anggap baik itu penghapusan dosa. Jadi kalau omongan orang tua ada tentang kita dandani. Kalau ngomong gahi gawado hitam, memang hitam niat alham baca di istri. Kalau kita jahat PL kita diomongin baca nanti di PL kita. Kalau PL dah kata gahi kita hitam, wong ngatakan hitam, berarti fitnah. Ada pelajaran. Jadi apalah Ustaz hendak dia ngomongkan Ustaz depan aku. Dia tidak tahu apa kalau aku dibelajar dengan Ustaz. Allah mana ngomong. Kira-kira sebanyak yang diomong tadi tentang anak, ada tak? Di diri anak ni ada tak? Anak tanya ada tak? Itulah Ustaz bingung. Kita nak ngomong ke wong, siapa yang kita ajak ngomong? Kira-kira omongan kita ni bakal sampai tak dengan wong? Bakal ngelukoi tak hati wong? Dan tidak semua omongan itu harus kita omong ke dengan wong. Ayo omongan ini mantu sampai ke dengan dia, jadi ribut. Sudahlah, ampun cukup aku tahu sudah. Tapi yang model itu tidak banyak ibu. Biasanya omongan itu sampai tu lah. Kapan tu ngomong gagal tu ngomong kemindonya. Kita ngomong gagal, yang kita ajak ngomong ni pesannya. Tahu-tahu yang kita ajak ngomong ni kawan anaknya. Jadi tidak ada semua yang kita tahu kita omong dengan wong. Tambah lagi problem rumah tangga kita. Laki kutu pemabuk, laki kutu galak berzina, laki kutu tidak semayang. Kecuali dengan wong yang kita pinta nasihatnya. Ustaz, tolong jampi ke banyak ni. Ngapo? Akiku ni sahabat ni yang kongkong solat. Kalau dia banyak jampian, Allah lembut ke hati. Cukup anak lewek yang tahu. Ibu ngomong kena ibu tidak solat, berjudi segala macam. Kedengan wong, Ustaz jangan juk ke lakiku duit. Kalau Ustaz nak ngejuk aku, juk aku Kenapa? Tidak. Kalau aku yang Ustaz juk kan lemak matunya, itu kan untuk di rumah juga, buat kami makan sama Kenapa mak? Kakak datang ngejuk ayu aku. Tidak juga. Biar lemak matunya. Laki aku sampai akhirnya jahat akhirnya. Jadi kejahatan bini jangan diungkap karena omongan kita baca menciderai hati yang benar. Kejahatan bini
diomong ke dengan keluarga kita, ayah kita, kakak kita, umat kita, cedera hati mereka. Tahan dulu, tahan, hadapi. Kalau pecah edah, cari wong yang amanat. Zaman ini nak nyari wong amanat sulit. Karena ini sudah di akhir zaman. Jaga lidah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia akan selamat kalau dia baca menjaga lidahnya. Lidah ini musuh manusia yang paling hebat. Landepnya lidah mengalai mata dam. Sakit hati wong tegawak sampai kuburan gara-gara lidah. Janji tidak terpenuhi gara-gara lidah. Semua. Jadi lidah harus dijaga. Kepanjangan tulang ya. Allah Azza wa Jalla. Laki aku ni pergi dakwah. Sudah aku pergi. Sebelum dia berangkat minta izinlah selamanya. Pokoknya kak, selama kamu berangkat, aku minta izin juga nak ke majlis itu. Allah. Sudah. Allah. Kalau Tuhan manusia